yang mereka miliki untuk kita manfaatkan data-datanya. Jadi sebagian seperti itu mungkin saya tidak terlalu detail dengan hal ini. Nah ini sekilas terkait dengan alat dan bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Alat ini yang tadi saya maksud ini harganya sangat mahal sekali, gitu ya, untuk digunakan. Nah, kemudian ya ini adalah hasil pengukurannya, ya. Jadi di sini adalah particle size distribution, di sini adalah station dan SO2 gas, wind speed dan sebagainya, dan di sini adalah partikel yang berkonsentrasi. Di sini kalau ini adalah mass konsentrasinya hitam, yang berwarna ini adalah jenis komposisi kimianya. Jadi apa yang ingin dipelajari di sini sebenarnya secara sekilas yang warna biru ini dia bersih gitu ya, tetapi tiba-tiba ada sejumlah partikel lebih dari 10.000 partikel per cm kubik tiba-tiba ada, kemudian dia growth sampai ukuran partikelnya bisa puluhan sampai ke 100 nanometer. Gitu ya. Nah ini sangat menarik sebenarnya dan di Indonesia belum ada para peneliti yang melakukan ini. Oke, singkat cerita seperti itu. Nah, ini overall data yang saya rekap pada tanggal 23 Februari sampai 7 Maret 2013. Nah, hal yang kedua pengalaman saya juga terkait dengan aerial observation. Jadi ada salah satu profesor di Fukuoka University, di mana ini alatnya ya, dan kemudian mereka menggunakan kite plane. Ya, jadi disebut kite plane di sini karena dia menggunakan sayap seperti layang-layang gitu ya. Jadi ini pesawatnya, kemudian sayapnya menggunakan seperti sayap layang-layang. Mereka menamakan kite plane gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Kita taruh alat ini di dalam pesawat ini, kemudian dia terbang dari sampai ketinggian 1.200 meter ya. Jarak antara lokasi aerial observation dengan ground base station itu sekitar 4 km. Itu juga sangat menarik waktu itu. Nah ini percobaan di daratnya, ya alat disimpan di seperti ini. Ya kemudian ini alatnya seperti ini ya. Ini ada baterai, ini particle counternya, kemudian data gateway-nya akan menggunakan tablet gitu ya di sini. Ini adalah stainless steel untuk mencuplik ya gas di luar tadi. Ini pengukuran di darat yang bisa dilakukan. Nah, ini gambar dua dimensinya ya. Jadi ini sekitar 750 meter kali 1,3 km karena jaraknya dia seperti ini. Jadi berputar di area ini. Nah, beberapa ini yang langsung ya. Jadi pesawatnya dia terbang ground, kemudian dia berangkat ya spiral gitu ya. Dia muter-muter sambil naik ke atas. Ini salah satu konfigurasi seperti ini. Jadi dia terbang ke atas sampai seperti ini. Ini sangat menarik. Nah, kemudian ini hasil pengamatannya, gitu ya, dengan melihat weather map seperti ini, ya, bahwa di lokasi itu pressure-nya sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Kemudian teridentifikasi sumber polutan arah angin dari mana saja, dan juga ini back trajectory. Back trajectory ini ada sebuah software aplikasi yang dikembangkan oleh NOAA US Amerika ya untuk melihat sumber polutan berasal dari mana. Sebagian besar memang berasal dari China. Nah, ini juga demikian lainnya gitu ya. Kalau A, B, C ini ketika terjadinya event dan D, E, F ketika tidak terjadi event sama sekali. Nah, ini hasilnya gitu ya. Ini kita lihat ya dari ground sampai ke ketinggian 600-800 meter itu jumlah partikelnya sangat banyak, tetapi di atas 800 meter itu kembali normal gitu ya. Demikian juga di sore harinya seperti itu. Dibandingkan dengan situasi pada saat bersih udaranya ya, jadi tidak ada partikel yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. Nah, itu sekilas pengalaman saya terkait dengan pengukuran ya. Pengukuran aerosol dan juga polutan gas di Jepang. Nah, sekarang masuk ke topik berikutnya adalah apa itu local sensor ya. Jadi kalau Anda lihat ya beberapa tipikal local sensor ada yang berbasis metal oxide gitu ya, harganya dari sekitar $5, kemudian electrochemical harganya sekitar $50 ya, ada yang photochemical ya PLC sangat sensitif harganya $200. Ada yang berbasis optik. Nah, ini yang sering saya gunakan ya. Berbasis optik untuk mengukur partikulat ataupun mengukur CO2. Ini harganya sekitar $100. Gitu. Jadi disebut low cost itu bukan berarti biaya murah, tetapi lebih kepada
dia merupakan sebuah miniatur instrumen, ya. Kemudian disebut sensor pasif bila mana memang sensornya yang digunakan, tetapi sebenarnya mereka dilengkapi dengan peralatan optoelektronik atau elektronika lainnya, gitu ya, dan sebagainya. Harganya disebut murah itu karena dia relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan instrumen utama, gitu ya. Jadi kalau ini seharga 5 sampai 200-an dolar, ya, itu kan bisa 2.000 sampai 20 ribuan US dollar misalkan seperti itu. Makanya disebut low cost sensor. Gitu. Nah, ini sekilas dengan sensor-sensor yang digunakan, gitu ya. Nah, oke. Hal lainnya ini harusnya slide sebelumnya. Ini terakhir sebenarnya pengalaman saya, ya, yaitu ke Gunung Fuji, ya, di Jepang. Itu waktu itu kita melakukan pengukuran yang sama, bekerja sama dengan Tokyo University of Science, ya. Saya kebetulan ada di Kanagawa University pada saat studi, gitu ya. Nah, ini alat-alatnya, gitu ya. Ini ada di dalam shelter, gitu ya. Kemudian di sini ada berbagai perangkat-perangkat untuk menarik udara dari luar ke dalam, dan di dalam dilakukan proses pengukuran. Ini sangat menarik, gitu. Jadi multi peneliti melakukan penelitiannya masing-masing di lokasi yang sama. Jadi ini juga menjadi perhatian penting gitu bagi peneliti di Indonesia, bahwa kolaborasi itu sangat penting. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, ya, ini view, ya. Tadi lokasinya ada di sini, ini paling puncaknya, ya. Paling puncak dari Gunung Fuji, ini adalah daerah-daerah yang masih bisa dilewati. Gunung Fuji ini dibuka mungkin di setiap musim panas, gitu ya, karena semua tertutup salju di bulan Agustus September itu sudah mulai tertutup salju, sehingga bukanya mungkin Juli Agustus, ya, hanya beberapa saat, gitu ya. Nah, ini sempat saya di sini, ya. Jadi ini adalah puncaknya. Ini ada di mana lokasi saya berada melakukan pengukuran, ya, di titik ini, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sana, gitu ya. Beberapa alat ukur, ya, utama yang digunakan untuk PM2,5 misalkan atau PM10 itu yang namanya TIOM, gitu ya, di mana cara kerjanya yaitu ketika ada partikel masuk, kemudian terjadi vibrasi. Nah, vibrasi itu yang kemudian diukur dan dibandingkan dengan konsentrasi masanya. Ya. Demikian juga BAM, ya, atenuasi, gitu, itu juga sama, itu juga dijadikan, ini sangat mahal sekali, gitu ya. Jadi kalau satu titik itu, satu lokasi itu kita punya alat ini, sangat mahal sekali, gitu ya. Satu kota seperti DKI Jakarta atau satu provinsi itu cukup satu alat seperti ini, ya. Tapi kalau dipasang di banyak lokasi ini sangat sulit sekali, gitu ya. Nah, ini juga sama, ini prinsip dasar dari loco sensor khusus untuk pengukuran PM2,5. Oke, jadi Ali. Oke, ya. Nah, di sini partikel masuk, ya, ditarik oleh sebuah kipas, kemudian di sini ada laser, ya. Biasa yang gunakan adalah laser infrared dengan panjang gelombang sekitar 600 nanometer, ditembakkan, kemudian jika ada partikel itu ada hamburan. Nah, hamburannya ini yang ditangkap oleh sebuah vector detektor, gitu ya. Semakin tinggi sudut hamburannya, gitu ya, semakin besar pula konsentrasi massa yang didapatkan. Gitu kan. Nah, ini konsepnya seperti ini, ya. Jadi ada sumber arus, ada sumber laser, kemudian ada partikel, dan kemudian diterima di fotodetektor. Sekian. Dari Dinali, ada yang mau disampaikan? Atau mau di-unmute dulu, ya? Oke, terima kasih. Dari Dinali, ada yang mau disampaikan? Tidak. Oke, bisa di-unmute dulu sebentar? Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini kembali lagi ke sini, ya. Ini cara kerja dari sensor PM2,5 tersebut. Ya. Nah, ini pengujian di laboratorium, gitu ya. Kita membangkitkan partikel generator, kemudian diffusion dryer untuk mengeringkan partikelnya, kemudian secara simultan dibandingkan antara loco sensor, kemudian dengan ini adalah OPC, ya. Jadi instrumen utamanya. Sehingga saya dapatkan sebuah linearitas perbandingan antara sensor yang saya gunakan, loco sensor yang saya gunakan dengan OPC tersebut. Gitu ya. Ini larutan-larutannya, ya, terdiri dari butiran-butiran partikel yang bentuknya homolat seperti itu.
Nah, hasilnya ini sama, ini hasil pengukuran di lab gitu ya. Kemudian ini cara lainnya untuk melakukan pengukuran di lab gitu ya. Dan kemudian alat tersebut kita pasang gitu ya. Ini tadi ya yang gedung kuliah umum di Universitas Telkom tadi ya. Kita pasang sebuah shelter ya di sini. Di sini ada kebetulan kami juga mendapat kerjasama dengan LAPAN menggunakan SIP sampler dan alat ukur curah hujan untuk dianalisis lebih jauh. Di sini ada weather stationnya, kemudian di dalam sini ada alat-alat ukur yang kita pasang. Gitu ya. Nah, alat ukur apa aja yang ada di tahap awal kita ada temperatur. Mungkin teman-teman familiar ya dengan beberapa sensor yang digunakan, gitu ya. Kecepatan angin, arah angin, intensitas cahaya juga sama karena solar meter itu juga sangat mahal menggunakan lux meter ya yang biayanya mungkin cukup murah walaupun harus sering diganti ya. Dan ion ini saya dapat pinjaman alat dari Jepang